Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai perkuliahan pada minggu keempat, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar perkuliahan ini dapat berjalan dengan baik. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, pada minggu keempat di teori nirmana ini akan dilaksanakan pada tanggal 22 September 2020 untuk kelas MM1A dan pada tanggal 23 September 2020 untuk MM1B. Judul awalnya adalah 3 dimensi colors. Materi di sini yang akan dibahas ada 7. Pertama, hue, value, dan intensity. Yang kedua, itu karakter warna. Yang ketiga, itu simbol warna. Yang keempat, itu macam-macam teknik cat warna. Yang kelima, itu teknik mengecat pensil cat dengan teknik baur atau blur. Yang keenam, itu teknik mengecat cat poster atau plakat dengan teknik dekoratif. Dan yang terakhir, yaitu adalah yang ketujuh, itu adalah teknik mengecat cat air dengan teknik berulang atau tumpuk. Pada bagian pertama, itu hue, value, dan intensity. Desain-desain warna atas dasar warna pokok bahan tinta cetak terdiri dari 3 warna. Itu ada cyan, magenta, dan yellow. Itu adalah warna pokok pada tinta cetak. Terdapat 3 dimensi warna yang sangat besar pengaruhnya terhadap tata rupa, yaitu hue, value, dan chroma. Di sini akan saya jabarkan apa itu hue, value, dan chroma. Yang pertama kita mulai dari hue. Itu adalah realitas rona ataupun corak warna. Merupakan karakteristik ciri khas atau identitas yang digunakan untuk membedakan sebuah warna dari warna lainnya. Ini misalnya saja, itu hue warna merah berbeda dengan hue warna kuning. Begitu juga pasti berbeda dengan hue warna hijau, dan lain-lain. Sehingga, hue menjadikan sebuah warna sebagai dirinya sendiri. Jadi, untuk warna sendiri, bahasa desainnya itu adalah hue, gitu ya. Atau corak warna. Yang kedua itu value. Itu selain value, namanya itu adalah tonalitas warna. Itu terdapat di setiap benda di alam. Bisa terang, sedang, atau gelap. Tergantung pada cahaya yang mengenainya. Value merupakan nilai gelap terang untuk memperoleh kedalaman karena pengaruh cahaya. Value, warna-warna ditentukan dengan patokan abu-abu. Jadi, apakah itu abu-abu yang terang ataukah abu-abu yang gelap? Itu biasanya dicampur dengan warna abu-abu, bukan warna hitamnya. Seberapa lebih terang dan seberapa lebih gelap dari tingkatan abu-abu tersebut, gitu ya. Untuk melihat tonalitas warnanya atau pengaruh dari terang gelap warnanya itu. Selanjutnya, yang terakhir itu adalah chroma. Itu adalah intensitas warna. Tentu saja, chroma itu terdapat di setiap benda di alam yang masing-masing menampakkan diri di antaranya melalui warnanya. Sering pula terlihat adanya beberapa benda memiliki warna yang sama, tetapi kecemerlangannya berbeda. Ini misalnya saja, ada benda yang berwarna merah cemerlang, ada warna merah yang suram, ada warna merah yang kusam, ada warna merah yang redup, dan ada warna merah yang keruh. Seperti halnya warna merah itu pasti memiliki tingkatan atau intensitas yang berbeda, gitu ya. Ini semua karena kekuatan atau intensitas warna-warna benda tersebut itu berbeda, gitu ya. Jadi, ketika misalnya saja klien saya pengen warna merah, tapi merah dalam spesifik warna yang seperti apa, gitu ya. Seperti ini. Jadi chroma itu dapat menjelaskan warna-warna, jenis-jenis karakter ataupun tingkatan-tingkatan warna tersebut, gitu ya.
Oke. Pada bagian kedua itu ada karakter warna. Menurut Darwis Triadi, warna dapat menciptakan keselarasan dalam hidup. Dengan warna, kita bisa menciptakan suasana teduh dan damai. Dengan warna pula, kita bisa menciptakan keberingasan dan kekacauan. Misalnya saja, di dunia ini tanpa warna, itu pasti bakalan kaku, tidak ada semangatnya, tidak ada maksud-maksud tertentunya gitu ya. Jadi semuanya itu kelihatan abu-abu gitu ya. Tanpa adanya warna, itu akan memberikan nilai yang tidak baik untuk kehidupan manusia gitu. Itu sebabnya teori warna itu selalu hadir di setiap pemikiran manusia gitu ya, untuk menyeimbangkan perasaan yang dimiliki oleh manusia tersebut, suasananya gitu. Misalnya saja kalau suasana sedang demo gitu misalnya ya, jadi menggunakan pasti bukan warna-warna yang soft seperti warna pink, itu tidak mungkin, pasti menggunakan warna-warna merah, hitam gitu, menunjukkan amarah di situ di dalam warna tersebut gitu ya. Beda halnya misalnya ketika menghadirin keagamaan, itu pasti menggunakan warna-warna yang teduh seperti itu. Banyak sekali simbol warna sih sebenarnya, atau karakter warna yang ada di dalam pemikiran setiap manusia ketika melihatnya. Oke. Pembahasan pada slide yang sebelumnya itu akan saya bahas di sini secara detail untuk karakter warnanya. Yang pertama warna Hue dulu ya. Warna Hue itu adalah warna-warna terang yang termasuk di dalam golongan ini adalah biru muda, biru pucat, biru laut, ungu, hijau daun, hijau muda, dan hijau pupus. Nih, ada juga warna-warna yang hangat. Jadi warna yang hangat ini seperti warna merah, coklat, kuning, terakota, orange, dan emas metalik. Kemudian ada juga warna-warna yang segar nih di sini ya, seperti warna putih kebiru-biruan, kuning muda, kuning lemon, hijau daun, hijau lumut, biru laut, merah cerah, dan juga ada merah muda juga. Kemudian di sini ada warna-warna yang berani. Itu yang termaksud dalam golongan warna ini adalah kuning menyala, hijau tua, biru tua kehijauan, biru menyala, biru gelap pekat, merah cerah, orange menyala, pink tua, hitam, dan putih. Gitu ya. Ini adalah karakter-karakter dari warna tersebut. Kemudian untuk warna Value sendiri itu karakter warnanya itu tergantung dari bentuknya gitu ya. Yang lebih secara umum sih ini. Jadi bentuk tidak teratur itu dapat ditentukan secara matematik. Kemudian ada bentuk nyata, itu sifatnya kelihatan seperti 3 dimensi, dapat dirasakan, diraba secara nyata. Ini lebih kepada fungsi dari bentuknya di warna tersebut. Oke ya. Karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya itu mengenai Value ya, di slide sebelumnya itu mengarah ke bentuknya di sini. Saya jelaskan. Yang terakhir itu adalah warna intensitas atau kroma. Itu mengarah ke bentuknya ya, saya buat di sini. Itu ada bentuk semu. Di sini bentuk semu itu hanya berupa visual yang seperti dapat diraba tetapi tidak nyata. Jadi efek dari intensitas warna atau tingkatan warna itu dapat divisualkan ke bentuk-bentuk visual ini secara umumnya gitu ya. Kroma itu dapat memberikan atau mewakili ke bentuk-bentuk yang semu, yang kelihatan nyata tapi tidak bisa diraba gitu. Kemudian di sini ada karakter warna sendiri dengan berbagai artinya. Kan kita bahas ya. Tadi kan kita membahas mengenai warna merah dulu ya. Arti warna merah memiliki asosiasi kontekstual yang berbeda dan di dalam branding dapat menyampaikan pesan yang terlihat. Merah memiliki kemampuan untuk referensial dan tidak mengagetkan ketika merah adalah warna dari api, bahaya dan darah pada satu sisi, dan cinta, seksualitas, gairah pada sisi yang lain. Jadi untuk warna merah ini memiliki banyak sekali
karakter-karakternya tergantung pada posisi apa dia ditempatkan. Merah itu kelihatan tebal, berenergi, dan warna yang hidup yang menyimbolkan kekuatan, kepercayaan diri, dan kekuatan yang secara menyeluruh gitu ya. Tipe menggunakannya itu apa? Tips penggunaannya itu karena tips penggunaannya itu dikarenakan merah itu memiliki arti yang sangat kuat. Mungkin penggunaan yang terbaik dengan kebijaksanaan itu. Jadi warna ini cukup menyala, jadi gunakanlah pada tempat-tempat tertentu yang misalnya dengan fungsi-fungsi yang ingin disampaikan. Tapi apabila ada merek yang lainnya menghindari merah, mungkin ini cara yang paling bagus untuk menonjolkan di antara kerumunan. Jadi kalau misalnya produknya itu tidak banyak gitu ya, mungkin bisa menerapkan warna merah. Tapi kalau misalnya sangat banyak, itu desain sekali untuk menggunakan warna merah. Di sini akan saya sampaikan penggunaan warna merah itu untuk alat-alat tulis ketika ya. Di sini ada contoh ya. Latarnya itu menggunakan warna merah dan tulisannya itu menggunakan warna putih. Karena warna merah itu adalah termasuk tingkatan yang cukup pekat, jadi dibantu dengan warna putih gitu ya. Ini untuk beberapa fungsi dari warna merah yang bisa ditempatkan gitu. Ini merah ini memiliki karakter bahaya, gairah, kegembiraan, dan energi. Ini saya kutip dari sini, oke? Kemudian warna yang selanjutnya akan kita bahas itu adalah warna yaitu adalah warna kuning ya. Oke. Yang kita bahas itu adalah warna kuning. Jadi di sini ada arti dari warna tersebut itu menjadi warna dari matahari. Warna kuning membawa senyuman, warna yang mudah dilihat dari jarak yang jauh. Jadi ya, contoh saja seperti taksi di luar negeri gitu ya, itu menggunakan warna kuning karena warna itu sangat mudah untuk dilihat dari jauh gitu oleh mata dan mengkomunikasikan keceriaan, keramahan, kesenangan, dan energi ya. Warna kuning juga bisa diasosiasi dengan kejernihan mental dan kepintaran. Meskipun begitu, kuning juga merupakan warna hati-hati yang digunakan pada jaket keselamatan, pita pengaman polisi, dan area berbahaya. Oke, tips penggunaannya itu beberapa nuansa warna kuning mungkin lebih terlihat murahan meskipun mungkin corak dengan citra merek Anda gitu ya. Jadi warna kuning itu kebanyakan orang berpikir itu adalah terlihat murahan gitu jika digunakan di merek. Jadi warna kuning adalah contoh yang bagus untuk meneliti reaksi konsumen kepada kelayakan warna dan memastikan warna produk Anda sudah benar. Pastikan untuk menggunakan desain yang bagus jika Anda ingin menghindari kesan murahan tersebut. Oke, ini ada contohnya. Di sini menggunakan warna kuning tapi menggunakan desain yang simpan dan menggunakan desain yang simpel dan modern gitu. Jadi tidak kelihatan murahan di sini. Di sini ada penjelasan warna kuning itu lebih optimis, ceria, menyenangkan, dan bahagia. Di sini saya ambil dari sini. Oke, selanjutnya kita beralih ke warna biru. Jadi arti biru adalah warna yang sangat umum untuk dipilih dan sering sekali dipilih oleh orang. Mungkin karena kualitasnya yang serbaguna. Biru adalah warna favorit untuk perusahaan yang berharap untuk menyampaikan kehandalan dari perusahaan tersebut. Dapat dipercaya dan komunikasi. Dalam artian ini lebih ke komunikatif. Itu warna biru itu juga pernah digunakan oleh
aplikasi Facebook, Twitter, dan Samsung. Ya, pernah Samsung menggunakan warna ini. Dan untuk mengekspresikan otoritas dan organisasi yang resmi. Ini misalnya itu seperti ini ya, High Constable. Jadi warna biru juga diapresiasi untuk ketenangan dan kualitas harmoni yang berasosiasi dengan laut dan langit. Meskipun begitu, diasosiasikan dengan perasaan emosi. Itu biru juga digunakan untuk mengekspresikan kesedihan dan depresi. Oke, itu tips penggunaannya. Biru itu menjalankan secara keseluruhan dari perusahaan dan dapat diandalkan, sampai menyenangkan dan memberikan kedamaian, sampai ke perasaan sedih karena ditinggalkan. Seperti warna hijau, pilihan nuansa Anda dengan tepat. Anda hindari jika itu merupakan warna populer di segani pasar Anda. Di sini saya cantumkan warna hijau karena biru itu identik dengan warna hijau. Nanti akan kita bahas di slide yang selanjutnya. Ini contoh dari warna biru sendiri. Ini adalah contoh warna biru pada beberapa desain ya, memiliki konsep sendiri. Oke, warna biru ini lebih komunikatif, dapat dipercaya, menyenangkan, dan lebih mengarah kepada karakter-karakter dari depresi sendiri. Gitu ya. Saya ambil dari sini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai warna orange. Gitu ya. Jadi warna orange itu mencampurkan kehangatan warna merah dan keoptimisan warna kuning. Ya. Jadi warna orange atau jingga itu mengkomunikasikan aktivitas dan energi. Dan tentu saja sulit rasanya untuk melewati warna jingga sebagai warna jeruk. Dan semua produk bervitamin C pasti menggunakan warna jingga. Ya. Yang langsung membuat warna jingga itu terasa segar dan sehat. Jadi orange tidak untuk semua orang, ya. Dan oleh karena itu termasuk ke dalam asosiasi bermuda, kreatif, dan petualang. Jadi pada tahun 1970-an ini mungkin ada beberapa orang yang tidak menggunakan warna jingga ini. Oke, tips penggunaannya itu karena orange itu berasosiasi dengan keseruan dan juga menonjol, menjadikan warna ini cocok untuk warna merek bagi dan tipenya menggunakan warna putih. Di sini ada penjelasan mengenai warna orange ini atau jingga itu lebih bernuansa segar, lebih untuk kaum muda, kreatif, dan petualang. Ini saya ambil gambarnya itu dari sini, dari warna orange ini. Selanjutnya kita akan membahas warna hijau, gitu ya. Jadi artinya itu memiliki penjelasan sendiri. Warna hijau memiliki dua arti umum yang cukup paradoksal. Gitu ya. Pertama, sebagai alam dan lingkungan, dan yang kedua itu sebagai keuangan dan kekayaan, ya kan? Karena dolar itu warna hijau, gitu, jadi identik dengan warna lebih uang atau kekayaan. Jika dihubungkan dengan alam, hijau memiliki tanaman hidup dan pertumbuhan, dan secara kesinambungan itu digunakan untuk mempromosikan hijau pada lingkungan, kesinambungan organik, esensi alami dari kata. Dan tentu saja warna hijau juga disangkut pautkan dengan warna uang. Jadi untuk orang Amerika ya. Karena ini berhubungan sama dolar juga. Dan inilah kenapa dihubungkan dengan kekayaan dan kestabilitasan dari sesuatu hal gitu ya. Itu suatu makna. Tips penggunaannya itu pilih nuansa hijau nada dengan hati-hati seperti yang terang. Hijau yang lebih terang itu mengindikasikan pertumbuhan, daya hidup, dan pembaharuan. Sementara warna hijau yang lebih gelap itu merepresentasikan martabat, kekayaan, dan kelimpahan.
Ini adalah contoh penerapan warna hijau. Oke, pada sebuah desain gitu ya. Jadi hijau ini adalah karakter dari warna yang cukup terang ataupun cukup tidak memiliki intensitas yang terlalu tinggi gitu ya. Jadi intensitasnya itu cukup rendah, itu jadi tulisannya bisa menggunakan warna hijau. Karena kalau misalnya menggunakan warna putih ini tidak akan kelihatan. Dalam penerapan background dan tulisan, sekali lagi saya sampaikan, itu benar-benar harus dipikirkan ketika backgroundnya itu tua ataupun mungkin intensitasnya tinggi, itu otomatis harus menggunakan warna-warna yang mengarah ke putih gitu ya. Tapi kalau misalnya intensitas warnanya itu rendah, itu harus menerapkan warna-warna yang gelap atau hitam. Oke, ini ada penjelasan dari warna hijau, itu lebih alami, memiliki daya hidup, martabat, dan bersifat kekayaan gitu ya. Ini desainnya saya ambil dari sini. Oke, selanjutnya kita beralih ke warna ungu. Itu artinya warna ungu adalah warna gairah yang rendah. Secara tradisional diasosiasikan dengan kerajaan, keagungan, atau kaum bangsawan, seiring dengan kualitas spiritual dan misterius. Nuansa warna yang lebih gelap sering merepresentasikan kemewahan dan kekayaan. Sementara itu nuansa lavender cukup feminis gitu ya, sentimental dan juga nostalgia. Tips penggunaannya, itu warna ungu itu paling terbaik digunakan dengan target wanita. Sebagaimana peneliti memberikan sugesti bahwa wanita meletakkan warna ungu sebagai warna top tier, dan peringkat ini tidak berlaku untuk pria. Jadi kebanyakan pengguna ungu itu adalah wanita, karena simbolnya itu lebih kepada arogan gitu sih sebenarnya untuk warna ungu ini gitu. Secara keseluruhan, warna ungu bukanlah warna umum yang digunakan pada merek, dan kenyataannya Cadbury itu merek coklat ya, itu salah satu merek menggunakan warna ungu gitu ya pada tahun 2014 gitu. Jadi mereka konsisten menggunakan warna ungu gitu untuk coklat Cadbury ini. Ini contoh penerapan warna untuk warna ungu ya. Jadi warna ungu itu identik sekali dengan lavender seperti yang saya bilang itu ya. Jadi penggunaannya untuk kaum wanita. Itu penjelasannya di sini. Ini ungu lebih ngarah ke kerajaan, keagungan, spiritual, dan misterius. Saya ambil dari sini untuk gambarnya itu. Oke, ini kita beralih ke warna putih. Itu putih menggambarkan kesederhanaan, kemurnian, tidak bersalah, dan kesempurnaan. Dan jika Anda harus mengidentifikasi satu merek yang menggunakan warna putih untuk menyampaikan pesan merek tentang kesempurnaan, mungkin Apple contoh yang pas. Putih merepresentasikan kesederhanaan dari produk mereka secara bentuk dan fungsi. Jadi di sini bukan apel buah ya. Jadi merek Apple itu merepresentasikan warna putih. Warna putih juga datang dengan berabsolutas atau kesterilan yang sering digunakan oleh desainer untuk menyampaikan estetik minimal dan bersih, kualitas modern gitu. Jadi putih itu identik dengan modern gitu, desain-desain yang modern. Tips penggunaannya itu agak sulit untuk menginjeksikan kepribadian ke dalam merek Anda ketika menggunakan warna putih. Jadi pastikan kepribadian merek Anda itu tentang kesederhanaan, kemurnian, dan transparan gitu ya. Jadi jangan menggunakan warna putih itu untuk makna-makna yang lain, karena ini sudah ada pakem-pakem ataupun ketetapan-ketetapan yang sudah ditentukan gitu ya. Ini ada contoh dari warna putih penerapannya ya. Putih biasanya didampingkan dengan warna hitam, ini meskipun tidak secara umum gitu ya.
Ini untuk warna putih sendiri itu kemurnian, sederhana, tidak bersalah, dan minimalis. Oke, saya ambil dari sini untuk desainnya tersebut. Selanjutnya kita beralih kepada warna merah muda. Warna merah muda itu sudah cukup lama diasosiasikan dengan karakter dari wanita dan seringnya dilihat sebagai kewanitaan. Meskipun begitu, seperti semua warna pada umumnya, merah muda adalah warna yang cukup berbeda dan tingkat intensitasnya, ya, dapat memberikan arti tertentu. Jadi, warna merah muda pucat itu seringkali dipasarkan untuk warna resmi dari gadis kecil. Misalnya untuk merek-merek boneka Barbie gitu ya. Jadi sering sekali menggunakan warna ini untuk peruntukan konsumennya adalah gadis kecil gitu. Jadi merepresentasikan manis, sementara di Dusty Pink itu bisa terlihat sentimental dan merah muda terang itu lebih romantis. Ya. Di satu sisi yang lain itu hot pink itu mengindikasikan generasi-generasi muda, energi, seru, dan menyenangkan. Jadi untuk pewarnaan pink sendiri itu tidak harus pada suatu hal yang feminim gitu ya. Jadi ternyata memiliki banyak sekali peruntukan gitu. Tergantung apa yang ingin disampaikan oleh si perusahaan tersebut. Oke, tips penggunaannya itu identifikasi nuansa dan perasaan yang ingin Anda sampaikan dengan warna merah muda yang cocok. Jangan malu menggunakan warna merah muda ini seperti merek mobile itu ya, sebagai Anda menargetkan kepribadian dibandingkan demografi. Ini untuk perusahaan sendiri itu sangat penting sekali untuk memilih karakter dari warna yang ingin disampaikannya ke konsumen terhadap visi misi yang ingin diberikan gitu ya. Ini contoh dari gambar warna merah muda. Meskipun tidak menggunakan pure merah muda, tapi di sini sangat kelihatan memiliki karakternya meskipun dibantu dengan warna-warna yang lain gitu ya pada visualnya. Tapi tetap kelihatan ini adalah penerapan menggunakan warna merah muda. Jadi kelihatan desainnya itu lebih menerapkan warna merah muda di sini ya. Oke. Merah muda sendiri ini lebih kepada feminim, sentimental, romantis, dan menyenangkan. Ini saya ambil desainnya dari ini. Selanjutnya kita beralih kepada warna hitam gitu ya. Jadi warna hitam sendiri ketika warna biasa digunakan untuk meningkatkan Jadi di sini artinya ketika warna biasanya digunakan untuk meningkatkan pengenalan merek, tidak ada alasan warna hitam ketika digunakan dengan benar. Jadi warna yang hitam ini itu digunakan untuk kepada warna-warna yang khusus, mudah diingat, dan komunikatif sebagai atribut merek. Banyak sekali merek-merek yang menggunakan warna tersebut. Karena ini tadi komunikatif, mudah diingat gitu ya. Hitam bisa dianggap sebagai warna yang serius, mewakili kekuatan kemewahan, kecanggihan, dan eksklusif di satu sisi. Dan kematian, iblis, dan misteri itu di sisi yang lain. Gitu. Dari formalitas keinginan untuk kekuatan, hitam adalah tegas, klasik, tidak untuk dipermainkan. Gitu ya. Ini simbol-simbol karakternya. Tips penggunaannya, gunakan kontras warna yang terang dengan warna hitam. Gunakan foil emas untuk sentuhan mewah atau kombinasi dengan putih untuk pernyataan yang tegas dan sederhana. Pikirkan tentang tekstur dan bagaimana warna hitam atau glossy mungkin mengubah pesan dari merek Anda, gitu ya. Ini contoh dari penerapan warna hitam. Seperti ini lebih elegan gitu ya, lebih kepada mengacu pada kecanggihan gitu dengan tipe-tipe abu-abu. Jadi warna hitam agar
dapat selaras itu menggunakan warna abu-abu saja. Oke, ini contoh dari warna hitam. Hitam itu lebih mengarah ke canggih, formal, mewah, dan sedih. Ini saya ambil desainnya dari sini. Selanjutnya kita beralih kepada warna coklat yang terakhir ya. Itu warna coklat banyak digunakan pada era organik dan makanan alami, kecantikan dan produk alam yang menginspirasi warna coklat dengan merepresentasikan perasaan menyeluruh, ketertiban dan tetap membumi. Sederhana, kuat, tahan lama dan sederhana. Jadi kesederhanaannya itu memunculkan itu. Mungkin mengekspresikan bahwa merek Anda punya hal lain untuk diperhatikan secara selain warna yang tak berguna, ketika sebenarnya itu memiliki kegunaan gitu ya. Jadi ini berada di permainan pikiran Anda. Tips penggunaannya, itu gunakan warna coklat itu untuk mengingatkan orang-orang tentang adanya kotor gitu ya. Di satu sisi warna coklat juga bagus untuk menyembunyikan kotor jika produk yang Anda terapkan atau brandingnya itu berkaitan dengan tanah kotor ataupun lumpur. Misalnya saja semen itu kan kemasannya pasti selalu menggunakan warna coklat gitu ya. Kemudian juga ada beberapa hal yang paper bagnya itu menggunakan warna coklat gitu, agar tidak kelihatan kotornya gitu, ketika menggunakannya gitu. Jangan malah misalnya saja seperti semen itu menggunakan warna putih, itu otomatis akan memberikan flek ataupun corak pada kemasan tersebut. Ini contohnya digunakan untuk beberapa desain gitu ya. Ini coklat sendiri itu organik, menyeluruh, sederhana dan jujur. Ya, memiliki perbedaan sekali dari warna-warna yang lain. Ini saya ambil dari sini desainnya. Oke, kita berlanjut ke simbol warna. Pilihlah kekuatan warna untuk mengekspresikan atribut merek Anda dan nilainya. Sebuah logo merek dan identitas visual akan berkompromi dengan angka dari petunjuk visual, seperti bentuk, simbol, angka, dan kata. Tapi komponen visual nomor satu yang paling diangkat kebanyakan adalah warna. Pada kenyataannya warna meningkatkan 80% pengakuan pada merek gitu ya. Jadi kenapa seperti itu? Karena banyak sekali merek yang beredar di pasaran itu harus memiliki karakter sendiri. Untuk warnanya sendiri itu tidak diminimalkan yaitu menggunakan warna yang sama. Karena ketika produk itu menggunakan warna yang sama, otomatis bakal dibandingkan kepada produk yang lain gitu ya, dengan mungkin peruntukan yang sama, misalnya kosmetik ataupun misalnya makanan gitu ya. Jadi untuk berbagai jenis produk itu pasti dibedakan gitu, oleh pemilik perusahaan. Karena warna itu seperti yang saya bilang itu meningkatkan pengakuan pada merek 80% gitu ya. Oke, warna memiliki kekuatan untuk menyampaikan dan mengkomunikasikan arti dan pesan tanpa menggunakan kata. Jadi ya, ini ada kuisnya. Warna apa yang menyimbolkan Partai Republik Amerika Serikat? Ya, bagaimana dengan Demokrat? Jika Anda mengatakan merah untuk Republik dan biru untuk Demokrat, Anda benar. Gitu ya. Setiap partai berafiliasi kuat dengan warnanya, di mana banyak politisi yang akan menggunakan dasi merah atau biru, tergantung dari partai apa yang mereka representasikan. Ini kebanyakan seperti itu di partai-partai yang ada di Amerika Serikat. Oke, jika sudah berhubungan dengan branding, kekuatan warna adalah emosional dan praktis. Pada tingkat emosional, warna dapat mempengaruhi bagaimana perasaan konsumen ketika melihat sebuah merek. Sementara itu, dalam tingkat praktis, warna dapat membantu sebuah merek menonjol di kerumunan. Oke, yang selanjutnya itu beberapa penelitian tentang hubungan antara warna dan branding.
itu mengemukakan bahwa 90% dari pertimbangan yang dibuat tentang produk berdasarkan pada warna. Di mana warna yang mempengaruhi bagaimana konsumen melihat kepribadian dari merek dalam pernyataan ataupun pertanyaan yang disampaikan, dan hubungan di antara merek dan warna yang dianggap cocok untuk beberapa merek tertentu. Semua hal ini baik dan bagus, namun bagaimana seorang desainer memilih warna yang cocok dengan merek produk? Oke, kita bahas di sini ya. Ini untuk warna sendiri itu memiliki lambang-lambang yang sudah umum ada. Ini salah satu contohnya saja. Itu warna violet, itu melambangkan kemuliaan dan kebesaran. Kemudian ada warna indigo, itu melambangkan ilmu pengetahuan. Warna biru itu melambangkan kebenaran. Warna hijau itu melambangkan penelitian. Warna jingga itu melambangkan kemajuan dan pertumbuhan. Warna kuning itu melambangkan penciptaan, dan warna merah itu melambangkan puisi. Ini adalah warna-warna lambang yang umum untuk seluruh manusia yang ada di ini pemahaman yang sudah disepakati oleh masyarakat yang ada di seluruh negara gitu ya. Selanjutnya ini kita ke macam-macam teknik cat warna. Warna dapat mewakili karakter dan perasaan tertentu. Misalnya saja, warna merah memberi kesan agresif, gairah, panas, dan cepat. Beda halnya dengan warna hijau, itu memberikan kesan misteri, kelam, dan canggih. Saya rasa semua itu memiliki karakter untuk diwarna sendiri. Para peneliti percaya bahwa warna berperan cukup besar dalam mempengaruhi keputusan seorang untuk memberi sebuah produk, gitu ya. Ini kita mulai dari teknik pensil warna ya. Teknik pensil warna terdiri dari teknik stippling dengan menyusun titik-titik kecil. Titik-titik bisa rapat, bisa juga jarang atau gabungan antara keduanya. Itu seperti teknik pointillis ya, kalau bahasa seninya. Kemudian selanjutnya itu teknik hatching. Itu dengan menggambar serangkaian garis secara paralel, yaitu harus dalam arah yang sama. Itu garis bisa berdekatan, berjauhan, atau variasi antara keduanya, ya. Kemudian ada teknik cross hatching dengan menggambar serangkaian garis paralel dengan menggunakan garis dengan paralel lain melalui arah yang berbeda di atas gambar rangkaian garis paralel yang pertama. Kalau yang teknik hatching itu satu arah, kemudian kalau teknik cross hatching itu dia lain arah gitu, jadi satu arah dulu kemudian dibalik gitu ya. Hasilnya akan membuat shading atau bayangan di gambar gitu ya. Kemudian yang keempat itu teknik back and forth stroke. Teknik back and forth stroke ya, dengan meletakkan pensil warna di atas kertas dan menggambar secara terus tanpa henti, muncul dan mundur tanpa mengangkat pensil warna dari atas kertas gitu ya. Jadi seperti coret-coretan ini sebenarnya sih ya, lingkar-lingkaran, bulat-bulatan tanpa harus mengangkat pensilnya itu. Selanjutnya yang kelima ini adalah teknik scribbling. Selanjutnya yang terakhir ini adalah teknik scribbling dengan membuat lingkaran tanpa diputus di kertas gambar dan tanpa menyangkut pensilnya. Hasil teknik tersebut cukup baik dalam mengisi area yang berbeda dengan banyak warna gitu ya. Di bulat-bulat, di lingkar-lingkar, seperti dikeriting-keritingkan ini ya tekniknya. Oke, selanjutnya itu ada cat air. Jadi teknik cat air ini pada benda itu dengan menyiapkan cat yang sangat cair sesuai warna benda yang akan diberi warna. Selanjutnya mulai mengecat seluruh objek secara tipis-tipis rata. Jadi sifat cat air ini tipis gitu ya, jangan berharap ini akan tebal gitu, karena cat air memang karakternya itu transparan. Tunggu sampai kering, setelah itu diulang lagi untuk
mengecat. Setelah itu diulang lagi untuk mengecat dengan cat yang sama pada bagian tone atau shade dengan meningkatkan bagian tint. Setelah kering, ulangi lagi pada bagian shape dengan cat yang sama atau bisa sedikit ditambahkan pigmen yang sama agar lebih tebal atau gelap. Yang kelima itu teknik mengecat pensil cat dengan teknik baur atau blur. Teknik blur dilakukan dengan langsung menolehkan warna objeknya pada sketch bendanya. Ya. Ini yang pertama, bagian yang terang dengan keadaan cat yang masih basah. Langsung menorehkan warna putih pada bagian yang terang dan kena sinar langsung dan dibaurkan dengan torehan warna bendanya tadi, dan warna bauran ini digiring ke bagian yang paling terang sampai ditambah warna putih, dan pada bagian kilauan ditorehkan warna putih yang murni. Yang kedua itu bagian yang gelap dalam keadaan masih basah, langsung ditorehkan sedikit saja warna hitam dan dibaurkan dengan warna bendanya tadi. Kemudian digiring ke arah bagian benda yang gelap dan tidak kena sinar semakin banyak warna hitam. Dan terakhir untuk bagian yang sangat gelap, itu untuk bagian yang melengkung itu diletakkan warna hitam. Itu secara teknis penjelasan secara teoritisnya ya. Gradiasi warna pada teknik baur itu dilakukan dengan cermat, maka akan menghasilkan perpindahan warna yang sangat halus, serta keterampilan yang terlatih karena untuk mendampingkan warna pada cat pensil ataupun cat pensil tadi ini perlu ketelitian yang baik gitu ya, menggunakan cat pensil ini ya. Selanjutnya yang keenam itu teknik mengecat cat poster atau plakat dengan teknik dekoratif. Teknik blok atau dekoratif menggunakan blok-blok warna dekoratif atau rata. Pewarnaan pada teknik dekoratif menggunakan tingkatan. Yang pertama, tint, tone, dan shade. Ini penjelasannya. Tadi kan saya pernah membahas di sebelumnya itu tentang tint, tone, dan shade. Ini tint ini itu adalah untuk bagian warna objek yang paling terang, itu yang terkena sinar matahari langsung. Untuk teknik bloknya itu dicapai dengan warna objek yang dicampur dengan warna putih gitu ya. Kemudian tone ini untuk bagian warna objeknya sendiri yang tidak kena sinar langsung, dicapai dengan warna objeknya sendiri atau bisa dengan warna objeknya sendiri yang dicampur dengan warna abu-abu. Selanjutnya ada shade, itu untuk bagian warna objek yang kena bayangan, jadi sama sekali tidak kena sinar. Itu dicapai dengan warna objek yang dicampur dengan warna hitam gitu ya. Hitam untuk bagian objek yang sama sekali tidak kena sinar, itu khususnya benda yang melengkung gitu. Teknik dekoratif memberikan warna blok-blok rata dan masing-masing warna membatas tajam sekalipun warnanya melengkung gitu ya. Seperti yang saya sampaikan untuk pewarnaan itu kan saya bilang blok-blok gitu. Jadi blok itu adalah warna yang rata. Blok gitu ya. Mungkin definisinya hampir sama seperti bahasa Indonesia sendiri. Selanjutnya yang ketujuh itu teknik mengecat cat air dengan teknik berulang atau tumpuk. Meskipun tadi sudah dibahas, kita akan membahas secara spesifiknya di sini. Teknik berulang tumpuk menggunakan sapuan kuas secara tipis. Teknik berulang tumpuk menggunakan sapuan kuas secara tipis-tipis itu untuk memvisualkan objek yang terkena cahaya. Cukup menampilkan warna kertas aslinya dengan sapuan satu kali cat air yang transparan. Jadi untuk melihat objek yang kena sinar ya. Jadi untuk warna putih sendiri memanfaatkan jadi menggunakan dasar warna kertas tersebut. Pewarnaan pada teknik berulang timpang berulang tumpuk itu menggunakan tingkatan yang tadi. Jadi ada tint, tone, shade. Jadi
Untuk tintnya itu dicapai dengan 1 kali warna sapuan cat air pada objek dan mempertahankan warna asli kertasnya. Tadi yang saya jelaskan tadi ya, kalau kena sinar matahari itu memanfaatkan cahaya terangnya itu dengan warna dasar kertas karena sifatnya transparan. Tadi saya ulangi lagi, cat air ini sifatnya transparan. Kalau misalnya cat pensil tadi, itu lebih kepada blok gitu ya. Kemudian bagian tone-nya itu dicapai dengan sapuan warna kuas secara tipis berulang kali pada objeknya sendiri. Itu ya, berulang kali disapu gitu ya dengan kuas. Kemudian yang shade-nya itu, untuk bagian shade-nya itu dicapai dengan warna objek yang ditumpuk secara berulang kali dengan warna yang seperti sapuan yang pertama. Jadi lebih banyak disapu gitu ya kuasnya itu pada objek yang ingin dibuat bayangannya. Oke, warna pertama yang disapu berulang kali secara tipis untuk bagian objek yang sama sekali tidak terkena sinar gitu, benda yang melengkung. Kemudian tadi berulang tumpuk memberikan warna sapuan secara tipis serta rata dan masing-masing warna batas tajam sekalipun objeknya melengkung. Oke, selanjutnya yang ditunggu-tunggu. Oke, sini ada tugas wajib dan tugas rutin. Meskipun sudah saya sampaikan di kontrak kuliah, itu akan saya sampaikan lagi setiap materi agar tidak lupa dan harus saya jelaskan gitu ya, lebih spesifik. Tugas wajib ini itu menggambarkan benda-benda yang dapat dikategorikan sebagai bidang geometris ya, dan non geometris gitu ya. Ini ada contohnya nanti ya. Di selanjutnya itu menggunakan 4 objek di kertas sketchbook ukuran A4. Itu bersama seperti yang titik garis yang sebelumnya ya. Ini menggunakan pensil saja, arsiran pensil saja. Oke, tugas rutinnya itu desain visualisasi menggunakan perspektif dengan menggunakan teknik blok spidol hitam. Di sini menggunakan pulpen, spidol, pen itu terserah ya. Itu menerapkan unsur perspektif. Untuk perspektif sendiri saya rasa banyak sekali teorinya di internet ataupun di YouTube, mungkin tutorialnya ada. Silakan dicari sendiri. Meskipun kalau misalnya tatap muka saya bakalan menunjukkan titik hilang dari perspektif tersebut. Jadi perspektif itu adalah titik hilangnya mata. Itu ya, apakah 1 titik, 2 titik atau lebih. Jadi untuk perspektif sendiri itu terbagi menjadi beberapa bagian. Itu ada perspektif dari mata katak dan perspektif dari mata burung. Jadi untuk mata burung sendiri itu lihat posisi mata itu dari atas gedung ataupun ketinggian gitu. Jadi ketika kalian melihat dari jendela pesawat itu otomatis berbeda halnya objek bangunan ataupun perkotaan atau pedesaan itu seperti yang dilihat pada mata manusia secara umum. Jadi itu sangat berbeda. Itu perspektif itu adalah titik mata dari sudut pandang seorang melihat gitu ya. Ini contoh dari kakak kelas kalian. Ini seperti ini. Untuk yang bidang, saya jelaskan di sini. Bidang itu dia hanya bisa dilihat dari satu tampak saja. Dia tidak bisa dilihat dari segala arah. Meskipun bidang tersebut memiliki ketebalan, tapi bidang tersebut hanya bisa dilihat dari satu arah saja. Contohnya kalau misalnya di kelas saya selalu bilang ke mahasiswa, contohnya saja whiteboard ya. Jadi papan tulis itu dia bisa dilihat dari satu arah. Ketika kalian melihat ke belakang itu tidak akan kelihatan tulisannya lagi gitu ya. Seperti handphone juga ya. Jadi yang pasti kalian lihat itu adalah layarnya. Kemudian tadi ada saya jelaskan sih hanger dan sebagainya tadi itu silakan ambil, tapi kalau misalnya pengen cari objek yang lain itu juga silakan. Asal saja satu prinsipnya untuk bidang ini dia itu hanya bisa dilihat dari satu arah saja. Misalnya di sini ada contoh ya handphone ya, layar handphone, kemudian jam tangan, kemudian juga ada ulos ini ya.
mulus tapi kelihatan seperti kertas karena tidak detail dibuat rajutannya. Kemudian di sini ada kipas lipat itu. Meskipun harusnya di bawahnya ada lagi ya. Jangan seperti ini, itu di bawahnya ada sedikit batangnya gitu. Selanjutnya ini ada jam juga. Kemudian juga ada kemudi kapal ya, untuk yang mengemudikan kapal, arah kapal, daun dan juga keris gitu ya. Meskipun sebenarnya untuk keris ini dia tuh 3 dimensi, ini sebenarnya keris ini salah. Tapi karena sudah terlanjur mau gimana lagi, tapi untuk kalian ya untuk keris ini itu adalah bentuk karena bisa dilihat dari segala arah gitu ya. Jadi carilah objek yang hanya bisa dilihat dari satu arah saja. Jadi keris itu tidak referensi untuk diterapkan sih sebenarnya di sini. Kemudian di sini ada topeng ya, ada wayang kulit, kemudian ada bingkai foto, dan ini lentera. Kalau lentera itu 3 dimensi ya, itu tidak relevan untuk dibuat. Meskipun begitu, karena waktu juga saya sudah nyampaikan ke dia, tapi itu untuk jadi pembelajaran untuk dia saja. Jadi untuk kalian saya sampaikan itu lentera bukan bidang, itu adalah bentuk. Jadi saya sampaikan sedikit lagi, bidang itu, bidang geometri dan sebagainya itu dia bisa dilihat dari satu arah. Misalnya saja yang bidang, tapi ketika sudah digunakan itu tidak bidang. Seperti saja misalnya pakaian ya, pakaian itu termaksud bidang karena hanya bisa dilihat dari depan biasanya kalau pakaian ya. Pada belakang sih rata-rata bentuknya seperti itu. Tapi ketika sudah dipakai, itu pakaian itu sudah termasuk 3 dimensi. Jadi saya sarankan tidak jangan menerapkan pakaian di sini untuk gambar bidang ini. Misalnya saja untuk kacamata itu dia bisa dilihat dari segala arah gitu ya. Jadi berpedoman saja pada contoh yang saya buat di sini gitu ya, tugas wajib. Di sini kan untuk yang bidang geometris. Jadi bidang geometris itu ada 2 gambar dan bidang non geometris itu 2 gambar. Misalnya bidang geometrisnya itu susunan hanger baju di lemari, panah besar busurnya. Itu ya, itu ada 2, itu untuk bidang geometris. Kemudian untuk non geometris itu seperti wayang kulit, tenunan ulos, bata gitu ya. Itu bisa dicari contoh seperti ini. Tapi kalau pengen sesuatu yang lain agar tidak terlihat plagiatisme, mungkin bisa dicari benda-benda yang mengarah ke sini gitu ya. Oke, lanjut ke tugas yang rutin. Untuk yang perspektif tadi ya, ini contoh perspektif dari satu titik hilang ini ya. Jadi titik hilangnya kelihatan banget, meskipun sebenarnya saya sampaikan jangan terlalu dilihatkan titik hilangnya gitu. Otomatis ketika orang melihat itu kayak ujungnya gitu. Jadi sebelah sananya itu ada ruang hampa gitu. Jadi dihapus saja yang titik hilangnya itu. Jadi meskipun begitu, setiap bangunan itu mengarah ke satu titik. Kelihatan banget ya mengarah ke satu titiknya. Itu untuk perspektif sendiri. Untuk perspektif sendiri itu harus menggunakan garis vertikal dan horizontal. Itu tegak lurus dan horizontal gitu ya. Jadi jangan ada yang mereng-mereng. Ketika kalian buat bangunannya mereng, otomatis orang akan berpikir bangunannya itu mau rubuh gitu ya. Jadi benar-benar vertikal lurus dan juga horizontal untuk dasarnya gitu ya. Itu harus diperhatikan dengan baik. Kemudian ini ada contoh juga untuk bangunan itu menggunakan satu titik hilang. Baiklah, kita ke gambar yang selanjutnya. Gambar ini menggunakan 2 titik hilang ya. Jadi untuk jalannya sendiri itu 1 titik hilang, bangunannya itu 1 titik hilang gitu. Jadi ini juga untuk pendoponya tadi saya bilang kan harus sesuai dengan
horizontal dan vertikal. Ketika itu mereng itu kelihatan bangunannya itu kelihatan mau ambruk gitu. Harusnya dia menerapkan perspektif ataupun metamatis di sini gitu. Jadi harus benar-benar lurus, jangan ada sekalipun mereng itu kelihatan gapuranya itu mereng atau jembatannya ini ya. Jadi kelihatan mereng gitu, atau mungkin memang sengaja dibuat mereng juga. Saya tidak terlalu tahu dengan apa yang ingin disampaikan oleh penggambarnya ini gitu. Ini jadi menggunakan arsiran pulpen. Jadi mulai bermain dengan arsiran pulpen ya. Keberanian lah untuk membuat. Saya ingatkan untuk perspektif ini jangan menggunakan visualisasi perspektif yang sederhana. Kalian ini sudah mahasiswa. Saya selalu mengingatkan kalian ini sudah mahasiswa, bukan lagi anak sekolah yang menggunakan kayak misalnya rel kereta api, kemudian juga untuk tiang-tiang listrik atau tiang-tiang lampu. Itu hindari yang seperti itu karena terlalu dasar sekali. Carilah objek-objek yang cukup bervariasi gitu ya, jangan itu karena kalau ketika kalian memvisualkan itu otomatis saya akan bilang karya plagiat, saya bilang gitu ya. Jadi buatlah objek yang dari sudut pandang yang lain. Ini untuk bangunan. Kemudian di sini ada yang membuat untuk karakter dari tokoh kartun atau animasi gitu ya. Jadi dilihat meskipun kalau misalnya secara matematis itu tidak mungkin sepatunya itu yang satu dan yang lain itu berbeda. Ini adalah efek dari perspektif sendiri. Jadi ini ada karakter yang seperti sedang melompat. Jadi yang mata yang pertama kali melihat itu lebih ke arah kakinya. Jadi otomatis kakinya itu lebih besar daripada kaki yang di belakangnya gitu ya. Dan juga dengan badannya gitu. Jadi apa yang dekat dari mata itu kelihatan besar dan juga detail gitu ya. Ini adalah karakter dari, kalau misalnya pengen, saya tidak mau bangunan Bu, saya pengen yang seperti ini, silakan saja, tidak masalah. Karena kan untuk multimedia sendiri itu lebih mengarah kepada animasi nanti ya, ataupun fotografi, videografi itu sangat menerapkan seperti ini. Jangan sampai ketika kalian mencari foto itu fotonya yang flat datar, perspektifnya itu tidak ada, itu tidak menunjukkan 3 dimensinya dari foto kalian. Jadi itu sampaikan saja kepada orang ataupun model untuk menunjukkan karakter-karakter seperti ini misalnya itu kan. Meskipun untuk karakter seperti ini sih memang lebih efektif diterapkan untuk animasi. Untuk animasi sendiri ini nanti akan menjadi istimewa visualisasinya karena perspektif ini akan menunjukkan 3 dimensi pada objeknya. Jadi mulai belajarlah dari sekarang. Karena kalau misalnya sudah ke digital, otomatis dosen yang mengarah ke digital itu lebih mengarah fokuskan cara penggunaan aplikasi ini, software ini gitu ya misalnya. Jadi untuk yang pemahaman dasarnya ini tidak lagi diberikan oleh dosennya. Untuk perspektif gitu ya. Jadi karena perspektif itu sudah dipelajari di awal perkuliahan, jadi mereka tidak lagi membahas seperti ini. Jadi saya akan mengarahkan kalian untuk mengarah ke perspektif. Itu adalah titik hilang dari sudut pandang mata melihat, dan perspektif ini dapat memberikan efek 3 dimensi pada visualisasi yang kalian buat. Oke, mungkin di sini saja pada materi keempat, meskipun banyak sekali materinya, saya harap dapat dipahamin karena materi itu saya ulangin akan berkaitan dengan UTS dan UAS nanti. Jadi saya harapkan kalian benar-benar memahaminya. Jadi kalau misalnya tidak paham, kita akan membahas di grup secara di grup gitu ya, bahas sama-sama. Jadi semua teman juga bisa memahamin. Jadi saya tidak perlu harus menjawab pertanyaan yang sama kalau semuanya, jadi di grup saja. Oke, saya akhirin perkuliahan pada minggu 4 ini. Sampai ketemu lagi di perkuliahan di minggu kelima. Ya, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.